Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3, ada Justin, ada Ataya, ada Dava, dan juga ada Sabian, akan mempresentasikan hasil uprak PAI kami yang kami lakukan sejak 2 minggu yang lalu. Yang pertama, dari pembahasannya kita ada mulai dari proses menyiapkan alat bahannya, terus proses pemotongan dan pencabutan, proses pemasak, dan juga kesimpulannya. Yang pertama adalah proses ini ya dulu ya teman-teman. Proses maksudnya adalah alat dan bahannya apa saja. Mari kita lihat. Tolong dijelaskan atau ya. Alat dan bahan untuk melakukan penyembelihan. Yang pertama yaitu bahan. Bahan apa saja yang kami butuhkan? Yang pertama yaitu ayam, itu yang paling penting. Selanjutnya air panas dan air mengalir. Alat yang kami butuhkan untuk melakukan penyembelihan yaitu pertama yaitu pisau tajam dan 2 ember. Hmm. Itu 2 ember kenapa ya? Kalau boleh tahu. Untuk 1 ember yang pertama untuk digunakan untuk menyimpan ayam setelah disembelih, serta dikasihkan air panas agar mudah untuk mencabut bulu-bulunya. Dan ember satunya lagi untuk melakukan pembersihan terhadap ayam. Oke oke. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan pemotongan ayam dan juga pencabutan bulunya. Boleh dijelaskan tuh Ataya? Proses pemotongan ayam yang pertama yang harus paling penting untuk dilakukan yaitu membaca basmalah Bismillahirrahmanirrahim sebelum melakukan pemotongan. Yang kedua, yaitu memegang erat-erat ayam, yaitu dengan cara menyilangkan kedua sayapnya, memegangnya dengan erat dan memegang kakinya agar tidak melakukan pemberontakan saat dipotong. Yang terakhir yaitu cara memotongnya. Sang pemotong harus menemukan dua darah nadinya di mana. Boleh dijelaskan apa nadi yang ada di sana? Oke, jadi nadinya itu ada dua ya. Yang pertama itu ada trakea dan juga esofagus. Jadi itu seperti saluran pernapasan juga dan juga saluran menelan makanan, saluran proses dari mulut ke ususnya seperti itu. Oke, selanjutnya coba kita lihat dulu pemotongannya, proses pemotongan seperti apa. Mari kita lihat cuplikannya dari awal. Oke, seperti ini. Mari kita lihat bersama-sama. Oke, jadi terlihat bahwa Ata yang sedang memegang ayamnya dan juga Dava yang bersedia untuk memotong ayamnya. Dan itu terlihat bahwa Ataya sudah memegang sayapnya dengan cara menyilangkannya dan juga memegang kedua kakinya dengan begitu erat. Dan juga sekarang Dava sedang melakukan pencarian dua saluran trakea dan juga esofagusnya, dipegang dengan erat, lalu kalau sudah tahu posisinya di mana, dipotong ya secara perlahan dari atas dan ke bawah, atas ke bawah secara perlahan. Kita lihat. Oke, jadi kita Di sana harus kita melihat, ya, oh, ya. gimana silakan, nggak apa-apa. Di sana kita bisa melihat bagaimana kepentingan dalam memegang ayamnya dengan Benar, erat. Seperti dilihat, itu memberontak secara hebat. Jika tidak dipegang secara erat, itu bisa lepas dari kendali dan hilang kendali. benar sekali. Oke, itu sepertinya sedikit lagi sudah terputus. Oke, kedua saluran sudah berhasil diputus. Oke. Oke, tapi kita lihat dulu. Nah, jadi sebentar. Oke, jadi Ataya sudah memasukkannya ke sebuah ember yang kosong dan kita lihat di depannya Ataya itu ada orang yang memakai kaos abu-abu itu ya. Sebenarnya di depannya ada ember dan embernya itu adalah berisi air panas. Nah, jadi setelah kita menunggu ayamnya benar-benar mati dari ember yang kosong itu, lalu ayamnya kita pindahkan ke ember yang berisi air panas. Untuk apa? Agar nanti saat proses pencabutan bulunya
itu lebih mudah dilakukan. Dan tidak boleh dilakukan lama-lama agar nanti ayamnya tidak matang seperti itu. Mari kita lihat proses pencabutannya. Seperti ini. Oke, terus semuanya dicabut dan kita harus benar-benar bersih ya dalam mencabutnya agar nanti saat dimakan tidak ada yang namanya bulu ayam seperti itu. Oke, selanjutnya mari kita membahas tentang proses memasaknya. Di sini ada video, mari kita tonton bersama-sama. Oh ya, sebelum kita masuk ke proses memasaknya, saya jelaskan dulu tadi setelah ayamnya dicabut bulu-bulunya itu kita cuci. Maaf, maksudnya dipotong-potong dulu ya. Nah, lalu setelah dipotong-potong dulu, dibedah dulu lah. Nah, habis itu kita cuci dagingnya menggunakan air mengalir dan juga kita celupkan ke panci yang berisi air panas. Tetapi kita tidak menyelupkannya begitu lama. Karena apa? Karena kami takut kehilangan yang namanya nutrisi vitamin yang ada di ayam itu ya, yaitu yang penting itu vitamin B dan juga vitamin E-nya. Jadi kita hanya menyelupkannya mungkin ya 5 detik sampai 10 detik. Seperti itu. Dan juga kami setelah menyelupkannya menggunakan air panas itu ya, kita juga membersihkannya juga dengan menggunakan air mineral. Kenapa air mineral? Karena air mineral itu bersih ya, tidak ada bakteri, tidak ada zat logam. Beda dengan air keran yang ada di sekolah kita. Apalagi kita ini beradanya di Jawa Timur ya. Jawa Timur itu mempunyai kualitas air salah satu yang terburuk di Indonesia. Jadi kami tidak ingin ada seperti bakteri-bakteri dan juga zat logam itu ada di makanan kita. Memang benar bakteri itu akan mati kalau di temperatur panas, tapi tidak juga dengan zat logamnya. Zat logam itu walaupun berada di temperatur panas itu tidak akan sepenuhnya mengurai atau bahkan sama sekali tidak terurai. Jadi seperti itu. Kita menggunakan air mineral juga. Oke, mari kita lihat proses memasaknya bersama-sama. Cara bikin ayam teriyaki. Assalamualaikum semuanya. Jadi di sini kita bakal bikin video tutorial cara bikin ayam teriyaki. Di sini ada Justin, Dava, Ataya, dan juga Sabian. Yuk langsung mulai dari alat-alat dan juga bahan-bahan. Dari alatnya dulu kita butuh teflon, butuh kompor sama gasnya, butuh berbagai macam pisau, butuh sendok, butuh garpu, butuh sutil, butuh talenan. Ya itu aja. Sama baskom deng. Nah terus kalau bahan masaknya kita butuh bumbu saus teriyaki kikoman, garam, lada hitam, paprika, cabai bubuk, telur ayam, butter, garlic butter, sama air mineral. Ayamnya juga jangan lupa. Oke, kita perhatikan dulu sebentar. Untuk dari segi bahan ya Taya, apakah ada yang haram? Tentu saja tidak. Di dalam video tadi yang sudah dijelaskan dan dibuat oleh Mas Justin, di sana saya tidak mendengar bahwasanya ada benda-benda atau enggak bahan yang haram. Kalau boleh tahu benda-benda haram itu apa saja sih yang ada di makanan Mas Justin? Oke, jadi yang haram itu seperti apa? Seperti contohnya minyak babi. Babi sendiri itu haram ya teman-teman. Terus juga ada alkohol dan juga seperti arak Cina, dan itu semua haram ya. Dan tidak mungkin Allah mengharamkan tanpa alasan tertentu. Kalau kita ketahui bahwa semua ketiga itu adalah bahan atau ya bahan lah, komponen yang berbahaya bagi diri kita sendiri. Makanya dari itu kita dilarang mengonsumsinya. Oke, mari kita lanjutkan videonya. Pertama itu kalian potong-potong dulu ayam yang sudah kalian beli atau disembelih. Motongnya sesuai selera aja. Kalau di sini kita potongnya kecil-kecil. Terus kalian siapin baskom kosong, masukin bumbu saus teriyakinya sama 1 butir telur dan garlic butter. Habis itu kalian siapin 1 baskom lagi yang isinya nanti adalah ayam-ayam yang sudah dipotong
dan juga akan dibaluri dengan garam, lada hitam, paprika, dan juga cabai bubuk. Setelah kalian baluri, kalian tinggal aduk-aduk lagi biar lebih merata. Habis itu kalian tinggal tuang saus teriyakinya ke dagingnya selama 15 menit. Habis itu proses masaknya, pertama-tama kalian nyalain dulu ya kompornya. Habis itu kalian manasin teflonnya di api yang kecil biar merata. Habis itu kalian tuang butternya, terus diratain ke seluruh permukaannya. Habis itu tinggal dimasukin aja ayamnya ke teflonnya, terus dimasak ya kurang lebih 15 menit lah ya. Kalau udah ya kalian tinggal plating sesuai keinginan kalian. Habis itu tinggal dimakan aja udah. Itulah cara membuat ayam teriyaki yang enak dan juga bergizi, teman-teman. Udah, terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah cukup. Oke, memasak sudah clear. Oke, memasak sudah, menyembelih sudah. Lalu kita juga perlu cerita nih teman-teman, kalau kita itu mempunyai beberapa kendala yang kita alami selama kita menjalankan ujian praktek tersebut. Dan apa aja sih kendalanya? Itu akan dijelaskan oleh Sabian, teman-teman. Kendala yang kita alami selama ujian praktek adalah memotong dan memisahkan bagian-bagian ayam. Jadi kita harus tahu bagian-bagian daging mana yang harus dipotong, dan juga terdapat tulang-tulang yang mengganggu proses pemotongan bagian-bagian ayam. Yang kedua adalah memasak telur omelet. Justin sangat ingin menghidangkan telur omelet di masakannya, tetapi gagal. Jadinya Justin hanya memotong bagian-bagian kecil dari telur yang sudah termasak secara berantakan itu. Yang terakhir adalah mencuci ayam menggunakan air bersih. Saat proses pencucian, kita juga menggunakan air mineral untuk mencuci daging-daging ayam. Tetapi karena persediaan air mineral terbatas, jadi kita harus memastikan agar daging ayamnya tercuci secara menyeluruh. Oke, itu tadi kendala yang sudah dijelaskan oleh Sabian. Sekarang kita memasuki kesimpulannya, dan akan dijelaskan oleh Dava. Kesimpulannya adalah kami berhasil menyembelih ayam sesuai dengan syariat-syariat Islam, seperti membaca basmalah, memotong 2 urat nadi hingga terputus, mencuci hingga bersih, dan juga kami berhasil memasak daging ayam sesuai dengan syariat-syariat Islam, seperti tidak mengandung minyak babi, arak Cina, alkohol, dan lain-lain. Oke, jadi seperti itu teman-teman. Mulai dari proses penyembelihan, proses memasak itu sudah dilakukan dengan syariat-syariat Islam, sesuai dengan syariat Islam. Ya, semoga ilmu ini bermanfaat bagi teman-teman. Saya akhiri di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.